Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Ketemu lagi bareng Miss Dani. Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 1. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian berpikir bahwa kita memang sudah seharusnya bersyukur? Kenapa begitu? Karena kita telah diberikan kesehatan, kita juga diberikan kenyamanan dan kebebasan dalam bernapas, ya kan? Ngomong-ngomong tentang pernapasan, apakah kalian pernah berpikir bagaimana sih proses kita bernapas ini? Dan apa saja yang kita perlukan dalam sistem pernapasan kita? Pernah? Nah, selama video pembelajaran ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Kita juga akan menggali informasi dari berbagai aspek. Itu aspek apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Ada 6 aspek ini yang biasa kita singkat dengan istilah adik simba. Ya, jika waktu kita cukup nanti dan jika pernapasan kita juga baik, kita akan mencoba bernyanyi sebuah lagu. Dan itu nantinya akan membuat kita memahami tangga nada. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa manusia dan hewan memerlukan oksigen? Nah, oleh karena itu mereka bernapas. Sebenarnya bernapas itu apa sih? Ya, bernapas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Lalu organ apa saja yang digunakan dalam sistem pernapasan kita? Ya, ada 7 organ yang digunakan dalam sistem pernapasan manusia, diantaranya hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui rongga hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung ini, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang masuk melalui udara. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini yang memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Nah, ketika makanan turun menuju ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan kita. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara ini dihasilkan ketika otot-otot kita yang berada dalam kotak suara menegang, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bergetar atau bervibrasi. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka.
Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga ke bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia atau rambut pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memperangkap debu. Dari trakea selanjutnya terdapat 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus memang bercabang-cabang lagi ke dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Nah, oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan di dalam alveoli dan kemudian akan melintasi kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru menuju keluar tubuh melalui mekanisme expirasi. Nah, Miss Dani sudah menjelaskan sistem pernapasan manusia. Sekarang giliran kalian untuk menggali informasi lebih lanjut dari sistem pernapasan manusia yang sudah Miss Dani jelaskan dengan aspek adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Caranya adalah kalian membuat pertanyaan menggunakan aspek-aspek tersebut, aspek yang tadi Miss Dani jelaskan, kemudian dituliskan jawabannya. Ya, pertanyaannya seputar sistem pernapasan manusia yang sudah Miss Dani jelaskan tadi. Oke, kita coba ya. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham ya bagaimana cara kita mencari informasi dari aspek adiksimba? Anak-anakku, selanjutnya kita akan menguji apakah baik atau tidak ya sistem pernapasan kita. Nah, tentu kalian tahu pernapasan, olah napas sangat penting ketika kita menyanyi. Nah, kita akan mempraktikannya dengan cara kalian mengikuti Miss Dani menyanyi ya. Dengarkan dan ikuti lagunya. Ibu bapak guru
kalian bahwa lagu yang baru saja kita nyanyikan ini adalah lagu yang bertangga nada minor. Sebenarnya apa sih yang disebut tangga nada? Ya, tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat tingginya. Jadi tingginya itu bertingkat. Contohnya nih, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah tangga nada. Kemudian tangga nada dibagi menjadi dua. Ada tangga nada diatonis minor dan tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis minor seperti yang kita nyanyikan tadi. Contohnya adalah himne guru. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, tangga nada berdiatonis minor ciri-cirinya kurang bersemangat, bernada lesu. Nah, berbeda dengan tangga nada diatonis mayor. Diatonis mayor ini ciri-cirinya nadanya bersemangat, musiknya riang. Contohnya lagu apa? Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka. Nah, itu adalah contoh-contoh dari lagu bertangga nada minor dan mayor. Nah, kiranya itu tadi yang bisa Miss Dani sampaikan untuk mengulas materi tema 2, subtema 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah semangat belajar kalian di rumah ya. Oke, sekian dari Miss Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.